tahun setelah aku mati. Hening menyela suara gesekan daun yang diorkestrai angin. Aku terdiam. Kegelapan tak lagi membuatku takut. Sepi sudah seperti teman karib yang tak bisa ku cari pembanding kesetiaannya. Ribuan gambar dan cerita tentang hidupku memenuhi pikiran. Tawaku yang terbahak-bahak kala itu kini terdengar menyayat dan mengiris-iris hati. Aku tak mampu menghitung waktu. Entah sudah berapa bulan, berapa hari, berapa tahun aku berada di sini, ditemani sepi dan malaikat-malaikat penjaga kubur. Dia sering datang tiba-tiba, memberikan rasa sakit yang di luar jangkauan imajinasiku. Aku tidak pernah merasakan siksaan yang seperti ini. Bahkan membayangkan ada siksaan seperti ini pun aku tidak pernah. Memukulku, membakarku, menjepitku, dan kadang menghancurkanku. Hari ini aku diizinkan pergi. Katanya hanya sesaat. Dia memintaku untuk mencari kabar tentang diriku sendiri. Mencari tahu siapa aku sekarang. Apakah orang-orang masih mengenangku? Apakah namaku ada masih yang menyebut? Aku keluar area pemakaman. Tempat ini sudah rapi. Entah sejak kapan mereka membangun pagar pemakaman ini. Kupandangi banyak hal. Pohon asam yang masih seperti dulu. Rumah rakyat penjaga makam yang juga masih sama. Bahkan kemiringan rumahnya sudah kian bertambah. Tambalan kardus dan seng bekas juga semakin banyak tertempel di dindingnya. Aku menyusuri jalan. Sudah tak ada lagi pohon bambu dan semak belukar di pinggirnya. Berbeda dengan dulu, sepanjang jalan ini dipenuhi semak dan pohon bambu. Rumah-rumah banyak berjajar di jalan arah pemakaman. Jalan tak lagi penuh lubang. Suasana malam juga tak lagi gelap. Semua sudah dipenuhi lampu penerangan. Aku berdiri di depan rumahku. Tubuhku bergetar. Kakiku tak mampu bergerak. Tak ada banyak perubahan. Hanya beberapa tanaman hias mahal yang dulu berjajar di depan rumah, kini sudah tidak ada. Kolam ikan di samping rumah juga sudah tampak mengering. Kulihat fotoku yang masih digantung di ruang tamu. Orang gagah yang dulu sangat dihormati banyak orang. Aku memandangi fotoku sendiri sangat lama. Air mataku bertamu tanpa pernah aku minta untuk datang. Semua pelajaran sejarah tentang diriku sendiri hadir bertubi-tubi. Salah satunya adalah masa kecil yang sederhana. Sesuatu atau mungkin bahkan satu-satunya sejarah hidup yang ingin kuulang. Aku duduk di pojok rumah. Ku dengar suara tangis anak kecil. Aku berlari ke arah suara tangisan. Kusaksikan cucu dari anak ragilku menangis. Aku memandangi wajah mereka sangat lama. Sedang menantuku tertidur di meja kerjanya.
sama sepertiku dulu, sering tertidur di meja untuk menyelesaikan banyaknya pekerjaan. Aku kembali duduk di kursi pojok, berusaha menghadirkan seluruh cerita masa laluku. Di tengah lamunan panjang, wajah ayahku tiba-tiba saja hadir. Ia datang begitu saja, dalam bentuk suara dan potongan gambar. Suara yang dulu selalu membangkitkan semangatku untuk bekerja keras. Aku mengingat dengan jelas suatu peristiwa di mana ayahku dibentak-bentak orang. Ia tak bisa membayar hutang yang telah jatuh tempo. Semua barang yang mempunyai nilai jual disita untuk melunasi hutang, termasuk sepeda bekas yang baru kupakai 1 minggu. Saat itu, aku marah pada ayahku, pada mereka yang merampas sepedaku, dan pada seluruh kehidupan. Sejak saat itu, kuserahkan diriku kepada dunia. Kuhabiskan semua waktuku untuk mengejar kekayaan. Aku berlari, aku mengangkat, aku memperjuangkan dunia ini, sambil menutup mataku dari semua moralitas, kemanusiaan, dan hukum. Saat ini, aku mempunyai waktu 5 hari. Waktu yang mungkin tidak akan pernah cukup untuk mencari alasan atas kehidupanku. Aku tak mau membuang waktu dengan percuma. Aku mendatangi seluruh rumah anak-anakku, menyaksikan keadaan mereka, melihat bagaimana mereka mengelola uang yang telah kukumpulkan selama puluhan tahun. Aku kaget luar biasa, karena selama 3 hari aku berpindah-pindah ke rumah 3 anakku, tak sekalipun mereka menyebut namaku. Ya, tak sekalipun mereka mengingat aku. Anak-anak yang dulu kuperjuangkan, anak-anak yang bahkan harus kucarikan rizki dari menipu, riba, dan hal-hal yang dilarang dalam hukum. Aku melakukannya karena khawatir dengan masa depan mereka. Trauma kemiskinan yang dulu kualami membuatku bertekad untuk menjaga anak-anakku dari kemiskinan. Matahari tepat berdiri di atasku. Dilupakan anak-anakku sendiri memberikan bekas luka yang tidak biasa bagiku. Penyesalan demi penyesalan hadir dalam bentuk bermacam-macam. Suara dan potongan gambar atas penyesalan itu seolah ingin meledakkan kepalaku. Aku duduk di bawah pohon bambu. Tanpa kusadari, sampailah aku pada sebuah potongan gambar tentang anak-anakku. Mereka akan mengalami hal yang sama denganku setelah mati nanti. Dalam keadaan itulah aku menyadari bahwa kebahagiaan yang kuimpikan salah. Pandanganku tentang kesenangan ternyata keliru. Di usia senjaku, ada banyak hal yang sebenarnya telah kusadari. Telingaku mulai gagal menikmati suara-suara indah yang bisa menghanyutkan hati. Gigiku mulai lepas satu persatu. Aku tak bisa lagi menikmati daging kambing yang ditusuk bambu. Makanan yang paling bisa membuat lidahku menemukan kebahagiaan. Lidahku juga mulai sulit membedakan rasa.
Padahal aku dulu sangat handal membedakan madu asli atau madu yang telah dicampur dengan bahan lain. Kedua mataku pun mulai kesulitan menikmati warna-warni dan gemerlap dunia. Tulang dan ototku juga sudah mulai kehilangan masanya. Saat itu, seharusnya cukup bagiku untuk memahami. Tuhan sudah mulai mengurangi kenikmatan dari sisi fisikku. Seharusnya dengan alasan sebanyak itu, aku bisa mendekat pada Tuhan Allah yang menciptakanku.